Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Truly Oktopurba di channel yang akan mengajak teman-teman semua untuk cinta menulis. Ya, saat ini aku sedang berada di Villa Dende yang berada di Jalan Panji Asmara, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kali ini aku mau membuat sebuah vlog tentang menulis, tetap menulis, tapi kali ini adalah karena berkaitan dengan wisata dan jalan-jalan, maka aku akan menceritakan atau memberikan sebuah video tentang menulis artikel wisata ya. Kebetulan kan aku dan teman-temanku baru pulang mendaki Gunung Rinjani yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Kami melakukan pendakian tanggal 11-12 November 2020 yang lalu ya. Ya seperti kawan teman-teman tahu, jadi pulang dari situ kan singgah ke beberapa tempat juga, spot-spot ya. Nah kali ini video ini akan memberikan tips ya, bagaimana sih menulis artikel wisata ya. Seperti itu yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman melalui vlogku kali ini. Ya, sebelum aku sampai ke berbagi tips bagaimana cara menulis artikel wisata, nah sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ya, kenapa sih kita penting menulis artikel wisata itu? Ya, teman-teman, kalau teman-teman lihat banyak di media itu yang sudah terbit, situ aja, Mbak. Banyak artikel-artikel wisata itu hanya memuat dokumentasi tentang sebuah foto saja ya, maksudnya dokumentasinya hanya foto ya. Itu sebenarnya yang sangat kita sayangkan gitu. Padahal kalau foto itu bukan bermaksud untuk merendahkan manfaat foto ya, tetapi kalau foto itu kan keterangannya sangat terbatas gitu. Nah, pembaca kan butuh informasi yang sangat beragam tentang sebuah tempat wisata gitu. Misalnya bagaimana perjalanan menuju ke tempat wisata, apa transportasinya, berapa ongkosnya, kemudian turun di bandara mana, turun di terminal mana gitu. Nah, itu kan tidak akan termuat dalam keterangan foto. Kemudian misalnya apa saja spot-spot yang ada di tempat wisata, kemudian misalnya bagaimana budaya-budaya yang ada di tempat wisata gitu. Itu kan hanya bisa didapatkan oleh pembaca melalui sebuah tulisan yang lengkap. Nah, itu sebenarnya tujuan kenapa kita penting menulis artikel wisata ya. Jadi biar dokumentasinya tidak hanya foto saja, tapi juga ada tulisan yang lebih panjang, lebih beragam, dan bisa menjadi referensi bagi para traveler ataupun wisatawan di seluruh dunia untuk melakukan perjalanan wisata. Nah, apa yang dimaksud dengan artikel? Artikel itu adalah karangan faktual yang lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat atau ditulis untuk dipublikasikan melalui media cetak, melalui media sosial, kemudian media elektronik maupun di media online ya. Nah, tujuan dari artikel yaitu untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan pembaca, kemudian juga menghibur pembaca dan mendidik pembaca. Nah, itu pengertian yang sederhana tadi ya yang aku sampaikan ya. Ada banyak pengertian sebenarnya ya, tapi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kemudian pengertian artikel menurut para ahli-ahli yang lain juga sebenarnya masih banyak ya. Tapi aku cukup sampaikan yang pengertian secara umum saja ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan wisata ya? Nah, kalau untuk pengertian wisata, aku ambil pengertian yang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, yang dimaksud dengan wisata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bepergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan,
kemudian bersenang-senang, kemudian bertamasya dan piknik ya. Itu beberapa pengertian wisata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, baik. Sekarang kita lanjut bagaimana tips menulis artikel wisata yang sederhana versi Truli Okto Purba. Dijamin kalau teman-teman bisa mengikuti tips ini, maka teman-teman bisa menulis artikel wisata dengan baik. Sebelum kita mulai menulis ini, memberitahukan tipsnya, aku sambil sarapan ya. Nah, yang pertama ya, tips menulis artikel wisata itu ya, yang pertama, tentukan dulu objek wisata yang akan teman-teman jalani ya. Misalnya gini, apa yang mau didatangin? Apakah itu pantai, kemudian bangunan, gedung, atau spot-spot wisata yang lain ya, misalnya gunung juga. Nah, tentukan dulu di mana gitu. Jadi buat perencanaan. Oh, misalnya aku mau ke Gunung Rinjani misalnya. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama, tentukan dulu kemana tempat wisata yang ingin teman-teman tuju. Aku masuk ke yang kedua. Nah, setelah yang pertama selesai, masuk yang kedua. Yang kedua, tipsnya itu adalah siapkan peralatan ya, peralatan. Semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk perjalanan wisata teman-teman, misalnya pulpen, buku, peralatan elektronik itu, kamera, video, drone ya, catatan gitu ya. Semuanya ya. Jangan lupa juga siapkan identitas diri, karena ada tempat-tempat wisata yang memang meminta identitas diri ya. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga, kumpulkan data dari berbagai sumber ya sebelum berangkat. Data dari berbagai sumber ini penting. Misalnya gini, ketika teman-teman ingin ingin berjalan ke jalan-jalan ke Gunung Rinjani, tentukan datanya. Misalnya gini, Gunung Rinjani itu di ketinggian berapa sih gitu. Kemudian apa saja transportasi menuju ke Gunung Rinjani, dari mana gitu. Kalau begitu kita sampai di Bandar Udara Praia misalnya di Lombok, kita mau naik apa ke situ. Nah, itu semua bisa diambil di Google ya, di berbagai sosial media juga banyak ya, akun-akun Instagram yang membahas tentang Gunung Rinjani itu juga banyak ya. Misalnya apa saja persyaratan untuk naik ke Gunung Rinjani, itu kan banyak juga itu ya persyaratannya ya, apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini ya. Ada banyak aturan-aturan yang dibuat oleh Taman Nasional Gunung Rinjani agar meminimalisir penyebaran virus corona di masa pandemi ini ya. Misalnya pendaki hanya dibolehkan berjumlah 45 orang setiap hari, kemudian kapasitas tenda yang biasanya misalnya 4 orang itu dikurangi setengahnya jadi hanya 2 orang gitu ya. Itu dia. Jadi cari semua informasi-informasi yang ada di media sosial tentang tempat tujuan teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu, setelah itu semua terkumpul, pergilah ke tempat wisata yang teman-teman kehendaki ya. Cari keunikannya misalnya ya, cari keunikannya. Jadi jangan melulu hanya melihat tempat wisata tertentu saja ya, karena sebenarnya banyak sekali tempat wisata itu yang memiliki hal-hal yang unik ya. Misalnya gini, ketika teman-teman pergi berwisata ke Gunung Rinjani, sebenarnya kan yang ingin dituju itu tak hanya Gunung Rinjani, tetapi Gunung Rinjani juga punya tempat-tempat menarik lainnya. Misalnya seperti Danau Segara Anak,
kemudian ada juga gua ya di sekitar Danau Segara Anak gitu ya. Itu yang unik-unik ya. Jadi tulisan ataupun artikel dari teman-teman itu akan semakin kaya gitu ya. Tidak hanya membahas tentang puncak Gunung Rinjani. Kemudian bisa juga misalnya di sekitar Gunung Rinjani atau di desanya itu ya, di desa Sembalun, ada tidak misalnya acara-acara adat setempat gitu. Itu selalu ada ya, diperhatikan ya, karena itu akan menjadi sesuatu untuk memperkaya tulisan dari teman-teman ya. Itu yang keempat. Nah, kalau yang keempat itu kan sifatnya lebih pengamatan ya. Jadi teman-teman bisa lihat, oh apa yang menarik. Kemudian teman-teman sudah jalan sampai ke puncak. Oh begini, ternyata begini perjalanan ke puncak. Sangat sulit, berpasir, berdebu, seperti itu. Nah, untuk memperkaya tulisan, teman-teman juga harus melakukan wawancara. Nah, itu yang kelima ya. Langkah kelima adalah melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan tempat wisata. Misalnya pengunjung, pengelola, kemudian juga tukang parkir. Kemudian bisa juga misalnya kalau naik ke Gunung Rinjani itu porter ya yang mengangkat barang ya. Itu bisa diwawancarai ya. Apa saja bisa diwawancarai. Misalnya pengunjung itu yang diwawancarai adalah pendakinya ya. Misalnya kenapa sih suka mendaki Gunung Rinjani gitu. Kemudian sudah berapa kali mendaki Gunung Rinjani, seperti itu contohnya. Aku minum dulu ya. Nah, kemudian yang keenam itu, kalau sudah terkumpul semuanya, tuliskanlah artikel wisata teman-teman. Penting untuk teman-teman ketahui, menulis artikel wisata itu tidak berlaku rumus piramida terbalik ya, tidak berlaku rumus piramida terbalik seperti menulis berita ya, seperti menulis sesuai dengan prinsip jurnalisme gitu ya. Piramida terbalik itu kan prinsip jurnalisme ya, artinya tidak harus 5W duluan yang di atas, baru kemudian yang di bagian bawah adalah 1H gitu, tidak. Teman-teman juga bisa menulis bagian H-nya duluan, baru kemudian nanti masuk ke 5W. Jadi bebas ya, tidak ada aturan apakah harus dari W-nya dulu baru kemudian ke H. Silahkan berkreasi sendiri ya. Nah, itu langkah yang ke-6. Kemudian langkah yang ke-7 ya, sempurnakan artikel yang sudah teman-teman tulis. Jadi ketika sudah selesai ditulis, tentu akan ditemukan kesalahan-kesalahan kecil, misalnya seperti kesalahan EYD, ada juga tipe gitu ya, ada salah penulisan kata gitu. Nah, itu silahkan diperbaiki dan disempurnakan lagi ya. Atau mungkin juga ada data yang kurang, jadi teman-teman bisa lengkapi lagi, misalnya cari di Google, tapi tentu dengan melampirkan buktinya ya, dari mana sumber itu sumber kutipan itu dari mana gitu. Jadi biar tidak dituduh plagiat ya. Nah, kalau sudah disempurnakan, maka yang terakhir adalah mempublikasikannya di platform media apapun. Bisa kirim ke media cetak, ke media elektronik, ataupun ke media online ya. Atau bisa juga tuliskan dan publikasikan, atau bisa juga publikasikan di media sosial teman-teman seperti Facebook, Instagram, dan apa lagi ya, YouTube ya. YouTube juga bisa ya. Kalau misalnya kan YouTube itu kan ada videonya juga ya. Nah, itu kan kalau selain YouTube kan ada juga tulisannya yang bisa dibuat lengkap di bagian keterangan ya, deskripsi. Nah, gitu. Jadi itu ada 8 tips yang aku bagikan ke teman-teman bagaimana cara menuliskan artikel wisata. Plus itu sekaligus untuk menerbitkannya dan mempublikasikannya di berbagai platform media.
Ada banyak keuntungan ketika teman-teman menulis artikel wisata ya. Yang pertama itu menjadi perekam jejak dan sejarah hidup. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman dengan banyak orang. Lalu yang ketiga ya, berbagi tips dan trik agar perjalanan mudah dan menyenangkan. Lalu keuntungan yang keempat, membantu promosi dan perkembangan sektor pariwisata berbagai daerah di Indonesia agar semakin dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia ya. Dan keuntungan yang terakhir ya, keuntungan yang kelima itu bisa mendapatkan honor jika artikel wisata teman-teman dikirimkan ke berbagai media ya. Aku mau cerita sedikit tentang artikel wisata yang berpotensi untuk mendapatkan honor ya. Jadi ini tidak basa-basi ya. Ada banyak media, baik media cetak, media elektronik maupun media online itu yang menyediakan honor untuk tulisan-tulisan yang diterbitkan ya di media mereka. Dan ada banyak tulisan yang bisa diterbitkan. Ada artikel, ada opini, kemudian ada juga foto gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman punya artikel wisata lengkap dengan foto yang menarik, silakan kirimkan ke media. Maka itu akan menjadi sumber pendapatan dan sumber keuangan teman-teman yang cukup menjanjikan. Nah, itu tadi video tentang bagaimana menulis artikel wisata ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Cukup sederhana ya. Ya, aku memang sengaja memberikan tips-tips yang sederhana yang bisa diikuti oleh teman-teman traveler ataupun wisatawan yang ingin menulis artikel wisata dengan baik dan menarik. Nah, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Ayo jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman berwisata, silahkan jangan hanya mengambil foto atau video saja, tetapi ambillah data yang lengkap dan banyak, kemudian jadikanlah itu menjadi sebuah artikel wisata yang menarik, yang bermanfaat untuk banyak pembaca dan menarik pembaca untuk datang berwisata. Dan satu lagi, dengan artikel wisata yang teman-teman tulis, tidak hanya berbagi informasi dengan para pembaca, tetapi juga bisa mendapatkan uang ataupun honor dari media yang akan menerbitkan artikel wisata teman-teman. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Selamat berwisata, selamat menulis, dan tetap bersemangat.